Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung kondisi dan situasi pada hari ini tidak memungkinkan untuk adik-adik ibadah persekutuan turunan di gereja, jadi pada hari ini adik-adik beribadah PT secara online dari rumah ya. Dan sebelum memulai ibadah pada hari Minggu ini, kakak ada beberapa pengumuman untuk adik-adik mengenai persembahan adik-adik. Bisa adik-adik berikan kepada orang tua dan bisa dimasukkan ke kotak yang sudah tersedia di gereja setiap hari pada pukul 9 hingga 12 siang di gereja. Kakak harap adik-adik melakukan ibadah PT ini dengan khusyuk ya. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Mari kita nyanyikan lagu pembuka dari Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Adik-adik dipersilahkan duduk. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami semua hingga hari ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan melakukan ibadah persekutuan turunan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah kami Tuhan Yesus. Baharui juga hati kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami dengar pada ibadah hari ini dapat kami jalankan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama saja kami berdoa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya tetap dalam kondisi sehat ya. Nah adik-adik, pada minggu kita kali ini sudah dipersiapkan bacaannya. Biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh diungkap seluruh suara dalam hati kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, tetapi hamba-Mu ini agar boleh berkata-kata seturut dari kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita baca Alkitab kita yang akan terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 berjudul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat perjanjian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat perjanjian kami yang ditulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukum itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, adik-adik, sedemikian jauh pembacaan firman kita kali ini. Tema kita kali ini adalah rendahkan hati untuk memuliakan Tuhan. Wah, cukup menarik ya topiknya. Nah, adik-adik, dari bacaan kita kali ini, adik-adik pasti tentunya ingat kitab Korintus ini ditulis oleh siapa sih? Ya, tidak lain dan tidak bukan, kitab Korintus ini adalah ditulis oleh Nabi Paulus untuk jemaat di Korintus. Nah, di sini Paulus ingin menjelaskan akan situasi yang terjadi pada waktu itu. Nah, pada waktu itu ceritanya ada beberapa orang yang berusaha untuk mencemarkan nama baik dari Rasul Paulus ini. Nah, di sini Paulus ingin mengklarifikasi ya. Jadi Paulus ingin menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Karena pada waktu itu, karena timbulnya desas-desus yang tidak baik, sehingga muncul keraguan-raguan dalam hati beberapa jemaat di Korintus. Nah, di sini Paulus ingin menyatakan, kita lihat di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Di sini berisi tentang kesaksian Paulus untuk memuliakan Tuhan. Jadi di sini Paulus ingin mengatakan pelayanan Paulus ini bukan hanya karena sekedar kekuatan dia sendiri, tapi dengan campur tangan Tuhan. Kita lihat di ayat yang kedua, Paulus ingin menyatakan setiap pujian itu yang dia merasa surat pujian kami tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, dia mengatakan kamu adalah surat pujian kami. Jadi Paulus berkata jemaat Korintus lah yang pada waktu itu yang merupakan suatu pujian bagi Paulus, karena dia melihat bagaimana jemaat Korintus pada waktu itu mengikuti ajaran Paulus. Dan dikatakan juga di ayat yang kelima, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah, jadi adik-adik bisa dilihat di sini Paulus ingin memberikan kesaksian bahwa setiap pelayanan yang dia lakukan itu tentunya ada dengan campur tangan Tuhan. Dan kemudian kita lihat di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini Rasul Paulus ingin menyampaikan hanya Tuhanlah yang memampukan mereka untuk melayani. Jadi Tuhan yang memampukan mereka untuk bisa memimpin jemaat Korintus pada waktu itu, bukan untuk penghukuman, namun untuk keselamatan oleh karena kasih Tuhan dan juga tuntunan Roh Kudus. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Ialah maksudnya Tuhan membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Nah, di sini ada pernyataan iman dari Rasul Paulus bahwa hanya karena Tuhan saja mereka mampu untuk melayani. Nah, adik-adik, sekarang kita bisa melihat di sini sesuai dengan tema kita adalah kerendahan hati. Ya. Kita bisa lihat kerendahan hati Paulus. Kenapa sih Paulus bisa rendah hati?
Di sini Paulus mengatakan di ayat yang pertama, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami sendiri, diri kami? Jadi Paulus itu tidak gila hormat ya adik-adik. Jadi Paulus itu setiap pujian yang diterima oleh Rasul Paulus, dia mempersembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa sih Rasul Paulus bisa sampai segitunya dia rendah hati? Dari mana sih asal dari kerendah hatian Paulus itu? Nah adik-adik, yang pertama kita bisa lihat Paulus bisa sampai rendah hati seperti itu karena apa? Yang pertama karena iman Paulus terhadap Yesus Kristus itu sendiri. Jadi adik-adik tentunya pasti masih ingat kan gimana cerita awal mula Rasul Paulus ini bertemu dengan Tuhan, ya. Jadi bagaimana yang awalnya dia bernama Saulus, merupakan orang yang jahat, orang yang suka membunuh dan menyiksa anak-anak Tuhan pada waktu itu, sampai akhirnya ya ditegur oleh Tuhan, ia dibutakan, dan akhirnya ia pun disembuhkan. Nah dari situlah titik balik hidup Paulus, dan dari situlah sumber iman Paulus, ya, dimana akhirnya Paulus memiliki keyakinan, ia yakin Tuhan yang mengutus dia, ya. Dilihat dari gimana juga jemaat Korintus berkembang pada waktu itu, ia yakin mereka bisa berkembang itu semua bukan karena dia, tapi karena penyertaan Tuhan. Nah, yang kedua, kerendahan hati Paulus itu karena Paulus menyerahkan segala pujian yang diterima itu kepada Allah. Karena Paulus yakin dia ini cuma alat, Paulus ini cuma alat, dan hanya Kristuslah sumber dari segala yang lain. Nah adik-adik, sebelum kita bahas lebih lanjut, rendah hati itu apa sih? Dari tadi kita kan bilang rendah hati, Paulus itu orang yang rendah hati. Nah menurut kita rendah hati itu apa? Jadi adik-adik, rendah hati itu kalau menurut kamus ya, itu merupakan suatu hal atau sifat tidak sombong, tidak angkuh, atau sikap yang menyadari keterbatasan diri. Nah di sini adik-adik ada 4 poin yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus kali ini, ya. Dari kerendahan hati Rasul Paulus yang memuliakan Tuhan kita bisa teladani. Yang pertama kita lihat bahwa setiap pujian yang kita terima itu bukan untuk menjadikan kita pribadi yang sombong, bukan untuk menjadikan kita pribadi yang angkuh. Kita belajar dari Rasul Paulus. Nah yang kedua, setiap hasil yang kita raih, setiap hasil yang kita capai, tentunya itu akan mendatangkan kekaguman dari orang lain, betul? Tapi ingat, setiap hasil itu kita persembahkan pujian atau kita persembahkan rasa kagum dari orang itu kepada kita, semuanya itu untuk Tuhan. Nah, yang ketiga, oleh karena setiap pujian yang kita terima kita persembahkan untuk Tuhan, tentunya kita harus bertekad. Bertekad untuk apa? Kita lihat bagaimana Rasul Paulus dalam setiap perjalanannya dia, walaupun dia dikagumi orang lain, dia dipuji oleh orang lain, dia tetap semangat dalam melayani Tuhan, tidak kendor sedikit pun. Jadi kita di sini kita bisa belajar, kita harus memiliki tekad untuk tetap melayani Tuhan atas setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai bentuk wujud syukur kita. Dan yang keempat, tentunya kita harus meneladani sikap rendah hatinya Paulus, ya. Gimana rendah hati Paulus ini rendah hati dalam keadaan apapun. Nah adik-adik, kesimpulan kita pada minggu kali ini, ingat adik-adik, ingat, renungkan kembali apa yang menjadi teladan bagi Rasul Paulus, ya. Adik-adik ingat, kita banyak hal yang bisa kita teladani dari Rasul Paulus. Tapi topik kita kali ini adalah membahas tentang kerendahan hati. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama rendah hati dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, untuk memuliakan Tuhan. Dan juga diharapkan untuk senantiasa taat pada Roh Kudus yang akan senantiasa memimpin kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, adik-adik, yang kedua yang perlu diingat adalah tentunya kita pasti sering menerima pujian, betul?
Misalnya kita mencapai keberhasilan, kita menjadi juara kelas, atau kita bisa memenangkan lomba, entah itu lomba seni ataupun lomba di sekolah, lomba sains mungkin. Banyak hal dalam hidup kita yang bisa mendatangkan kekaguman bagi orang lain, dan tentunya kita bisa mendapatkan pujian dari itu. Nah, di sini adik-adik diminta diingatkan kembali. Jadi setiap pujian yang kita terima jangan menjadikan kita pribadi yang sombong, pribadi yang angkuh, merasa lebih dari yang lain. Jadi baru kita mendapat pujian, wah kamu hebat ya, kamu pintar, langsung itu bukan berarti kalian bisa mengatakan, oh aku yang paling pintar, orang lain tidak sepintar aku, dia tidak sepandai aku, dia mainnya biasa aja, dia nggak sehebat aku. Bukan berarti kita bisa menjadi pribadi yang seperti itu ya. Nah, adik-adik ingat juga, setiap persembahan, setiap pujian yang kita terima, persembahkanlah itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena adik-adik ingat, apa yang kita raih, apa yang kita capai, keberhasilan kita, itu bukan semata-mata karena kekuatan kita, tapi tentunya ada campur tangan Tuhan. Nah, poin yang terakhir adalah adik-adik, dengan segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dengan segala anugerah yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan untuk kita, sehingga kita masih bisa berprestasi, sehingga kita masih bisa menjadi pribadi yang sukses, mendatangkan kekaguman bagi orang lain. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Dengan cara apa? Layanilah Tuhan. Ya. Jadi adik-adik, milikilah tekad, milikilah komitmen untuk bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan talenta yang kita miliki. Jadi adik-adik, sekali lagi kakak ingatkan, talenta itu beragam, banyak jenis talenta, banyak jenis bakat. Jangan mengunci diri kalian hanya merasa, oh aku tidak hebat menyanyi, jadi aku tidak memiliki talenta. Oh aku tidak bisa bermain musik, jadi aku gak punya bakat. Jadi adik-adik ingat, talenta itu beragam, ya. Bukan hanya di bidang seni, bukan hanya di bidang musik, banyak hal. Kalian bisa menjadi seorang pemimpin, itu adalah bakat. Kalian bisa berdiri di depan untuk mempresentasikan sesuatu, kalian percaya diri, itu adalah talenta kalian. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan, banyak hal yang bisa kalian berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, contoh lainnya, di situasi pandemi saat ini, adik-adik pasti masih sekolah online, betul? Jadi dengan kalian rajin belajar melalui, walaupun dengan online ya, mengikuti persekolahan via Zoom ataupun Google Meet atau aplikasi lainnya, dengan tetap semangat dan rajin, itu juga salah satu bentuk kalian melayani Tuhan. Dengan kalian membantu orang tua di rumah, itu juga salah satu bentuk kalian melayani Tuhan. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita kerjakan, dan lakukanlah itu semua dengan kerendahan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah adik-adik, itu saja. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita tutup firman kita kali ini yang akan kita sambung dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang mulia semua, terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan Bapa. Puji syukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkannya ya Bapa. Firman-Mu kali ini mengajarkan kami Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang rendah hati ya Bapa. Ajarlah kami untuk bisa senantiasa rendah hati Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan itu semua boleh untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa, terima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Ajar kami dan ingatkan kami untuk senantiasa bersyukur Tuhan atas setiap anugerah yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan Bapa, ajarlah kami, kuatkan iman kami sehingga kami boleh senantiasa bertekad Tuhan, memiliki komitmen untuk bisa senantiasa melayani Tuhan dengan apa yang ada dalam diri kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan di negara
tercinta kami berdoa Bapa untuk perekonomian bangsa ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai setiap pemerintah Bapa, sehingga kita boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak saja Bapa. Dan juga untuk situasi pandemi COVID saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Kiranya pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan, sehingga kondisi boleh kembali normal seperti sedia kala ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap adik pelayan, kakak layan, orang tua dan keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh senantiasa kuatkan kami dalam iman. Bapa, yakinkan kami bahwa Tuhan senantiasa akan mencukupkan setiap kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan selalu. Bapa, inilah doa kami, dengarkan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan diambil dari Kidung Muda Budi 161, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Mari kita berdoa, doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, demikian persembahan yang kami dapat berikan Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan Yesus, hingga dan berkati juga orang-orang yang akan mengemban Tuhan Yesus, agar mengemban dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, tetap berdiri. Kita bernyanyi nyanyian penutup yang diambil dari Kidung Muda Budi 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyata
apa yang Tuhan firmankan kali ini adalah kita semua boleh menjadi pribadi yang rendah hati, yang dalam keadaan apapun dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu, sehingga ibadah Persekutuan Teruna pada minggu kali ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Bapa, kiranya Tuhan senantiasa jaga dan pelihara hidup kami. Tuhan yang pimpin kami dalam